nih, Bobotoh Salam Dunia kembali di Ngoper Maung Tarung Ruang Ganti Liga 1 2020-2021 bersama Super Top. Apa kabarnya? Apa kabar Om? Kabar bahagia kabar dong. senang karena Persib bisa mengalahkan Bayangkara. Sesuai kemarin ya, sesuai prediksi kemarin ya. Oh, luar biasa itu. Iya, karena apa? Karena kemarin itu betul-betul jadi masa jeda itu sama Persib sendiri juga dimanfaatkan untuk membenahi tim. Dan tidak salah benar juga, tidak salah juga ketika pemain lokal mendapatkan kepercayaan. Dibuktikan. Wih, mantap. Oke, kita sekarang kembali di ruang ganti setelah menyelesaikan pekan ke-7 Liga 1. Wah. Sekarang mau masuk ke pekan ke-8. Tapi sebelum kita informasi-informasi Liga 1, kita kasih tahu dulu dong. Ada di apa ruang kita ganti Liga 1 ini ada apa aja itu? Aum Maung. Ada line up Maung Tarung. Ada skor babak 1 dan skor akhir pertandingan Liga Persib Liga 1. Ada Gorowok Bobotoh. Itu Gorowok Bobotoh. Salam dunia Bobotoh nu aya di dunia dimanapun. Jadi Gorowok boleh. Gorowok Bobotoh teh kemarin mah manjur pisan. Wah, dan yang pasti di channel YouTube-nya Bobotoh TV kita selalu menemani sebelum match pertandingan Persib ada Ngoper Maung Tarung Ruang Ganti Liga 1 2020 bersama Super Top. Mantap. Super Top. Nah, di Ngoper ini ada apa aja nih? Boleh kasih tahu. Kita itu yang sudah biasa kita lakukan. Iya betul. Ada sakolanya. Sakolenya info. Ada juga klasemen dan ada juga liga sepekan. Tapi yang nanti kita akan bahas sakolanya info. Iya, ada tendangan bebas pasti dan prediksi pertandingan Persib melawan Sleman. Wih. Luar biasa. Kayaknya kita langsung saja ya. Kayaknya ada perubahan nih ya. Iya. Ada perubahan sekarang ya. Jadi di hasil yang kemarin itu Liga 1 ini 3 tim yang belum terkalahkan kemarin mengalami kekalahan. Jadi yang masih bertahan itu tinggal Persib bersama PSIS Semarang, tinggal dua berarti bener ya kemarin teh. Oh iya. Tambahan menangna, kurangan drona. Betul. Ulah sampai aya elehna. Wah. Dan mang perang pisan eta. Oh, ngegas pisan. Kemarin sambil duduk ya, Mang. Oke, boleh. Sambil duduk ah. Aduh. Ada luar biasa. Seger. Jadi buat Bobotoh nih ada 3 klub yang asalnya tidak terkalahkan kemarin mengalami kekalahan. PSM berhasil mengalahkan Bali United. Oh iya. Arema Malang berhasil mengalahkan. Dan ada kejadian unik. Oh iya, nanti kita bahas juga. Seru itu, tunggu ya. Wah, terus. Arema mengalahkan Persija dan Persib Bandung tentunya mengalahkan Bayangkara. Dengan skor meyakinkan 2-0. Wih, jadi luar biasa. Kan, jadi sejauh ini itu masih mencari-cari komposisi terbaik sebetulnya. Komposisi terbaik pemain Persib itu? Semuanya. Okay. Jadi spesifiknya juga ya Persib juga sama ya. Tapi yang lainnya pun sama gitu kan. Jadi masih mencoba formasi A, formasi B, mungkin seperti itu ya? Iya, tapi sekarang sebetulnya sudah ada kebuka nih. Jadi dengan formasi kemarin juga akhirnya kelihatan banget. Lebih mangprangnya, lebih mobilenya, lebih make HT-nya, wah udah semuanya kemarin. Dan ada yang unik di pekan ke-7 ini. Ada kontroversi dari pada gol Persija. Itu yang jadi rame itu di media sosial jadi rame yang terus wasit asal Jabar ya biasalah seperti itu. Dan ada gol indah Arema ke gawang Persija. Lewat kaki Carlos Portes dan rambutnya itu ya. Dan menurut sosok si itu tuh pemain yang dulu di Liga Inggris ada tuh yang sering cetak gol kayak gini tuh, Bang. Kemarin tapi dia enggak gitu ya. Kemarin? Enggak. Ya masih begini. Nah, itu lah. Jadi ada Carlos Portes dengan mencetak gol indahnya dan tidak kalah dari Persib juga nih. Iya dong. Ada Febri Haryadi dari set piece-nya
langsung belok bolanya. Diajarkan lah ku abi. Wah itu aslina. Aslina. Oh, itu Pep diajarin bahas. Luar biasa. Jadi itu di pekan ke-7 itu pertandingan-pertandingan di mana 3 tim yang belum terkalahkan akhirnya harus kandas menerima dulu kekalahan. ya. Bali United dikalahkan PSM dengan skor 2-1, Arema mengalahkan Persija dengan skor 1-0 dan Persib Bandung mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 2-0. Wih, mantap itu. Luar biasa. Nanti kita bahas dong. bagaimana pertandingan Bayangkara melawan Persib itu. Iya dong. Dan di sini juga sudah hadir nih. Siapa nih? Ada keluarga Persib, Oh. Kang Suwita Pata. Oh, Dan mantan pemain Persib ada juga. teman-teman dari Superfans. Superfans ya. Ya, ada Perwakilannya dari mana sekarang? dari Perwakilan dari Superfans-nya dari daerah mana itu? Cimahi. Oh, Cimahi sama Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat, ya. Wah, seru lagi nih. Iya. Jadi ada dari mantan pemain. Mantan pemain. Jangan Ada mantan dari- lah, gak enak. Oh iya enggak. Kalau mantannya soalnya dibuang ke sampah. Oh iya benar. Dari yang pernah biru gitu lah. Ya, yang pernah biru. Yang pernah baju Ya. biru sama yang masih seterusnya seumur hidup selagi masih ada Persib pakai baju biru. Pakai baju biru, Nah, ternyata supporter. bobotoh, supporter. Gitu. Oh, teman-teman nanti kita masuk di segmen kedua yaitu Gitu dong. tendangan bebas. Tendangan bebas. Kita korek-korek. Kita korek, kelek-ketek. Kelek-ketek. Oke. Oke, itulah informasi-informasi mungkin PSIS dan Persib menjadi 2 tim yang belum terkalahkan. Ya. Namun dari klasemen mungkin Bayangkara masih tetap Ya. ada di peringkat 1 disusul sama PSIS Semarang dan Persib ada di peringkat ketiga. Ya. Dari hasil 5 kali draw, 2 kali menang. Oh, 5 kali. 5 kali remis, 2 kali menang. Tapi Ya, tidak apalah. Mudah-mudahan lah sekarang Persib tetap bisa konsisten, pertandingan selanjutnya juga tetap bisa mempertahankan ritme kayak kemarin. Betul. Dan yang paling utama jangan terlalu overconfident. Oke. Gitu ya, Mang ya. Yang menarik nih di Apa tuh? klasemen ini Arema juga sudah mulai mulai ada merangkak ya? di posisi Nah, 5 besar. hati-hati ya. Iya, Arema pemainnya Carlos Portes yang luar biasa. Luar biasa. Namun Itu harus jadi bahan perhatian, Tamang. iya, betul. Wah, Karena saya itu juga melihat ini golnya ada pembeda banget ini pemain. Carlos Portes itu. Iya, beda banget cara bermainnya. Saya mengingatkan dulu ada rekan duet saya juga seperti itu, cuman rambutnya aja yang berbeda. Di mana? Di Timnas apa di Tangerang? Di sini. Di Persib. Oh. Kalau di Timnasnya dulu pernah ini ya. Iya, ya. Sama Mamang kan dulu janjiannya gitu sama Mamang. Oke lah. Sama Om lah, sama Om. Oke, itulah sekolahnya info dan mungkin nanti malam juga bukan nanti malam ya pekan ke-8 akan dimulai dengan pertandingan antara PSIS melawan Barito Putra. Dan Persib juga akan bermain pada hari Jumat. Jumatnya ya. Ya, melawan Jumatnya. Sleman. Nanti kita kupas, kita Kupas tanya-tanya, tuntas pokoknya kupas ya. tuntas, tanya-tanya sama Kang Suwita sama perwakilan dari Superfans. Superfan. Oke. Sekarang aja kita panggil. Boleh Atau- lah. Boleh mau sekarang juga. Ayolah. Tunggu apa lagi? Oke. Sekarang mau dipanggil? Nggak hula. Tunggu dulu, Boto. Jangan dulu. Kita masih ngebahas ini dulu. Oke. Jadi- apa? Pertandingan yang sekarang yang di atas ini sebetulnya yang di bawah juga masih punya peluang ke atas nih, Mang. Iya, betul. Masih punya betul. peluang ke atas karena kan pertandingan baru 7 kali ya kan. Sudah mulai tahu peta kekuatannya masing-masing. Jadi tetap harus waspada. Iya, harus waspada. Yang mungkin yang masih jadi pertanyaan, yang masih jadi unik itu striker dari Persiraja. Di posisinya ada di paling bawah, tapi strikernya ada di paling atas. Tajam. Itu cocok sekali kayaknya kalau strikernya ditarik menggantikan salah seorang Siap. striker yang ada di Persib gitu, yang sampai saat ini belum bisa Jadi mau mencetak menggantikan gol. saya Bukan, ceritanya. yang sekarang ada di Persib. Saya kan striker. Iya, tapi kan beda lagi kalau ini mah striker Spiderman. Oh iya. Iya, nah kalau kita ngomong-ngomong Spiderman nih, Ada. ada kejadian lagi. Apa tuh? Yang mungkin di bawah gimana ya? Jadi pertanyaan, kenapa gitu sekelas kiper Bali United yang harus memukul kepala rekannya sendiri? Nah, ini kira-kira menurut Kang Abo nih kumaha ya?
Apakah karena ada dendam pribadi kah? Kira-kira seperti apa? Karena yang akhirnya merugikan klubnya juga. Yang Wawan akhirnya di kartu merah. Dan nggak lucu banget. Iya, itu kan nggak lucu. Sama jadi teman sendiri, pemain profesional, attitude-nya seperti itu, bahkan dengan rekan sendiri. Kalau sama tim lawan mah, pemain lawan mah beda lagi ceritanya. Ini sama teman sendiri. Sudut pandang Sudut kita. pandang, oke, boleh. Nah, jadi kalau sudut pandang saya sih ngelihat di lapangan ya, situasional di lapangan itu kadang-kadang juga emosional itu kadang nggak terbendung. Satu sisi Wawan juga ingin menjaga gawangnya supaya tidak kebobolan. Satu sisi juga mungkin Wawan lebih bisa ngelihat ada celah untuk tim lawan bisa masuk ke kotak 16 gitu kan. Jadi kenapa dari tadi gini-gini ya, biasalah situasional di lapangan. Tetapi itu hal yang sangat wajar. Wajar lah kejadiannya, tapi yang tidak wajarnya harus sampai ada pukul kepala teman gitu kan. Yang sangat disayangkan lah sebetulnya. Yang akhirnya wasit akhirnya mengganjar Wawan dengan kartu merah. Ngomong-ngomong wasit nih, pertandingan Persija melawan Arema. Wih, sebenarnya saya malas ngebahas ini. Karena Persib juga pernah mengalami hal seperti ini. Tapi ketika kan golnya ini harus dibahas karena kan ruang ganti Liga 1. Ruang ganti. Jadi tidak hanya membahas Persib saja. Semua dong harus dibahas. Nah, ini gol dari Persija yang akhirnya dianulir oleh wasit asal Jabar yaitu Oki Putra. Oki Dwi Putra. Tapi bilangnya ayam loh. Enggak, jadi ceritanya gini, Mang dia tuh paling banyak ayamnya itu. Jadi kalau ketemu teh kalau marah bukan biasanya kita kalau kata-kata apa gitu kan, kalau dia mah ayam sih ya. Nah, gitu. Dia banyak ayam. Tapi bukan ayam kampus kan? Nah, itu Mamang yang lebih tahu. Nah, ini yang akhirnya mungkin banyak yang berkomentar di sosmed juga yang harus dievaluasi. Pertama Komisi Wasit Indonesia. Terus PSSI juga dan PT LIB juga. Karena kejadian seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga sama klub-klub lain. Ya, pasti. Karena begini ya, karena wasit juga kan terbatas kemampuannya. Iya, pasti. Manusiawi ada salahnya juga. Melihat hal seperti ini yang akhirnya supporter dari Persija juga ramai di sosmed menyalahkan wasit, gimana ya? Iya, jadi gini ya, mungkin dikarenakan juga jadi bukan perseteruan lah emang ya. Jadi memang seolah-olah Persib sama Persija itu El Clasico-nya ya kan. Kebetulan wasitnya juga dari Jabar, pasti ada punya pemikiran-pemikiran lain lah gitu ya. Yang akhirnya dibesar-besarkan di sosmed. Gitu. Ya itu wajar lah, karena memang sekarang itu selalu dengan media sosial yang sekarang begitu luas gitu ya, emang ya gampang sekali gitu. Tapi yang jelas nanti juga reda sendirilah ke aneh liga kita. Karena produser udah gini-gini. Apapun itu wasit ya mungkin jadi pembelajaran buat PSSI, buat PT LIB dan Komisi Wasit Indonesia juga dengan kejadiannya Persija melawan Arema yang akhirnya golnya dianulir ya. Mungkin bisa mengevaluasi dari seluruhnya mungkin. Harus dievaluasi harus seperti apa, karena hal seperti ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi sama klub-klub lain. Bukan hanya antara Persija dan Arema saja. Atmosfernya itu loh emang. Jadi karena lawannya kan kedua tim ini sudah punya histori yang sangat bagus gitu kan dari dulu. Arema, Persija itu kan seolah-olah tim-tim yang di atas, jadi pasti rame wae sih. Gitu. Apapun itu, karena teman-teman dari Superfans sudah menunggu dan mantan pemain Persib juga sudah menunggu, langsung saja kita panggil. Inilah Suwita Pata dan teman-teman dari Superfans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Superfans. Aduh, Suwida udah. Halo, Akang. Saya di sini aja. Silakan duduk. Atau mau berdiri? Atau mau berdiri terus enggak? Berdiri mah canke. Kang Suwira biasa. Dibuka. Karena sudah ini. Kita kan udah prokes dari ketika masuk sini juga udah. Kita berjauhan sekarang ya. Ya. Enggak apa-apa. Berjauhan. Oke, Abo, kita udah kedatangan Kak Suwita Pata, kedatangan teman-teman dari perwakilan dari Superfans Bandung Barat. Bapak Kades, Bapak Kades mana itu? Ketua Piking, Ketua Piking Babu Jajar. Dan namanya Ervan. Ervan. Di sebelah kiri saya dari SMP mana?
Eta mah cerdas cermat. Aduh. Ya, proyek Cimahi ya? Ya. Oh, Cimahi ya. Sareng Kang saya teh. Erlangga. Erlangga, Erlan, Suwita, Ervan. Ervan. Dari semua. Dari semua. Erlangga, Ervan, E1. Ewita. Ewita. Hatur nuhun teman-teman dari perwakilan Superfan Kabupaten Bandung Barat sudah hadir di studio. Kang Suwita juga terima kasih sudah hadir di sini. Semoga bisa bersama satu frame di sini. Tentunya teman-teman hadir di sini itu berkat Superfan. Takar gula sesuai selera. Tubrukers, yuk ngopi gajah. Kita tanya-tanya dulu nih. Boleh. Bagaimana kegiatan setelah masa pandemi dan sekarang sudah mulai ada kelonggaran gitu kan? Kang Ervan sendiri kegiatannya apa nih dengan Superfans itu? Ya, Sebelum ke sana ya nanti iya. ya. Satu-satu. Susah ke sana. Siap, terima kasih kan. Terima kasih juga waktunya. Kegiatan kita sebagai bobotoh pada saat pandemi memang akhirnya nonton nggak bisa kan Kang. Dari kemari kemudian kegiatan dari Superfan, alhamdulillah kita diisi oleh kegiatan-kegiatan dari Superfan yaitu dengan soccernya. Oke. Jadi ada soccer, kemudian ada silaturahmi, silaturahmi Paling utama itu silaturahmi dengan ya. para bobotoh. Alhamdulillah silaturahmi itu bisa juga tambah menguatkan kita sebagai bobotoh, juga sharing session juga. Oh, sharing session, session. asik itu sambil ngaliwat. Ya. Oh iya. Hah? Mantap. Wajib. Ya, nanti diundang ketika pelantikan. Oh belum dilantik belum? Oh gitu ya, jadi kesehariannya itu ya jadi yang paling kelihatan, yang paling utamanya tetap menjaga silaturahmi. Jadi bobotoh tetap terjalin komunikasinya ya, dan kegiatannya juga tetap sharing season tadi ya. Wah luar biasa, Mang, hebat. Cimahi. Kegiatannya mah sami oge. Ya, sama untuk kegiatan mah paling utama silaturahmi. Di selain kegiatan itu Mini sokar. mematuhi protokol kesehatan. Ya. Tapi kan silaturahmi itu kan sekarang Persib ada, Liga ada. Apakah sok nobar gitu kan? Tapi nobar ge pasti dengan prokes, teman-teman kan mungkin menjaga jarak, tidak semua diundang dari anggotanya gitu kan, enggak sok kayak nobar kan? Untuk nobar memang ada, cuman kita meminimalis. Meminimalis. Ya, karena mengingat situasi dan kondisi masih seperti ini gitu. Lumayan lah ada longgar gitu ya, longgar walaupun tetap dengan jumlah nominalnya yang tidak. Oke. Sebelum ke Kang Suwita, Kang Ervan tadi soccer apa tadi teh? Soccer fan? Soccer fans. Oke. Jadi kumaha itu teh? Jadi kita ada silaturahmi antara distrik kan. Distrik Bandung Barat atau apa sama distrik-distrik yang lain gitu? Di luar Bandung Barat. Oh, khususnya Bandung Barat. Bandung Barat kita ada silaturahmi dengan soccer tersebut. Itu jadi tiap distrik diundang, yaitu mau di Pete Jarum sama super. Nah, alhamdulillah kan. Jadi untuk mengobat keresahan data. Gitu. Nyambung tadi yang nobar juga memang ada keterbatasan kita nobar juga, tapi prokes kita jaga, ya rasa kangen itu lah. Jadi kadang-kadang nama-nama bobotoh mah kan gitu kan, atuh teu ka stadion atuh nobar itu kan. Kita aja silaturahmi itu dari nobar. Jadi secara psikologi mah itu membuat jadi tambah lebih sehat Ya. lebih senang. Jaga imun. Wah, jaga iman. Ya. Kok hilap jaga iman oke. Soalnya demen mah ya. Kang Ervan, buat Kabupaten Bandung Barat sendiri yang tergabung di Superfan itu ada berapa distrik nih kalau boleh tahu? Itu kalau di Bandung Barat itu yang sekarang sedang berjalan ada 9 distrik. 9 distrik. Banyak. Di distrik tersebut ada lagi bagian-bagiannya juga. Di distrik ada yang satu distrik ikut 2 atau 3 karena semakin banyak permintaan. Itu kan karena program ini memang bagus. Jadi di dalam distrik itu sendiri banyak yang berminat juga. Luar biasa Superfans. Mantap. Tapi penasaran nih, program bagus itu program bagus yang menurut Kang Ervan atau Kang Angga ini seperti apa sih?
boleh Kang Ervan atau Kang Angga yang jadi pengen tahu nih, saya juga jadi pengen Super PT kumaha sih programnya bagus seperti apa. Jadi pengen tahu, siapa tahu teman-teman yang nonton yang lain juga pengen, aku juga pengen masuk ke Super PT, aku nggak mau. Gitu. Boleh Kang Ervan atau Kang Angga yang jawab boleh. Jadi kan di Superfan itu gitu kan banyak sekali daya tariknya, banyak sekali daya tariknya yang tadi memang silaturahmi itu, kemudian banyak hal-hal positif yang asalnya kita itu bobotoh hanya sebagai nonton saja, berbicara masalah kalau kita masalah Persib saja, tapi di situ banyak obrolan-obrolan ataupun silaturahmi yang nanti manfaatnya bisa sosial kan, jadi di wilayah masing-masing gitu kan, ada kegiatan sosialnya juga, kemudian ada yang tadi session itu kan, kemudian nambah dulu kan, itu yang mantap. Pokoknya mantap. Oke, sebenarnya kita pengen bahas lebih jauh lagi sharing session itu seperti apa, dulu teh siga kumaha, tapi di sini di tendangan bebas kita mungkin akan ngebahas yang lain, yaitu pertandingan antara Persib melawan Bayangkara kemarin. Tentu di sini juga sudah hadir Kang Suwita Pata, keluarga Persib yang sekarang melatih ya Kang? Insya Allah melatih, belajar. Melatih. Coba tolong digeserin 75. Kayak angkot kita duduknya berbaris. Nggak tahu nungguin udah selama. Oke, Kang Suwita Pata. Nih Persib kemarin berhasil mengalahkan Bayangkara dengan skor meyakinkan 2-0. Di mana pemain kesayangannya kalau menurut saya, saya tidak mau mewakili siapapun. Saya karena Klok mungkin kemarin disimpan karena akumulasi kartu dan beberapa pemain yang mungkin bermain di membela negara di timnas. Tapi Persib berhasil membuktikan dan pemain-pemain lokalnya istilahnya, luar biasa. Ngegel pisan, Kang Apo. Cek Kang Suwita kumaha ya. Prediksi kemarin itu sebetulnya banyak yang menyaksikan ya. Oke. Karena apa, selama 5 pertandingan ya, 5 pertandingan pemain tidak dirubah. Tidak dirubah. Maksudnya materi pemainnya ya. Tapi emang disebut jelek tidak juga ya. Tapi mungkin karena apa ya? Sudah tahu mungkin lawan, jadi pemain yang kunci-kuncinya itu mungkin sudah diprediksi sama lawannya. Nah kemarin kan banyak perubahan tuh, dengan Kloknya tidak hadir, terus ya ada beberapa Ibu Nepo, timnas. Akhirnya ada pemain yang mungkin kalau pemikiran Wita sendiri, ada pemain yang selama ini jadi cadangan, pengen ngebuktikan gitu. Pasti seperti itu. Karena sebelumnya juga dia pemain yang dipasang itu bukan pemain cadangan. Pemain inti, cuman karena kalah bersaing mungkin karena tanda kutipnya asing lebih didahulukan. Emang begitu, kalau asing didahulukan, kalau lokal iya, enggak? karena apa? Pengalaman gitu ya? Iya. Karena mungkin gini, kalau prediksi kita sendiri kan asing dengan mungkin dari harga juga udah beda. Udah beda. Ya, terus mungkin kualitas ya jauh lah mungkin diperbanding sama lokal, ya dahulukan dulu lah asing. Oke, karena harga beda. Pemikiran pelatih ya. Terus ya mungkin jam terbang juga pemain-pemain yang diambil Persib saat ini kan dia yang berkibar di beberapa klub itu. Nah, itu. Sekarang ngomong-ngomong jam terbang nih. Ya, sama pelatih juga. Jadi ngomong-ngomong jam terbang, kalau melihat secara permainan ya, jam terbang Dedi, jam terbang sama Klok yang sebelum-sebelumnya ya, sebelum Klok ke Persib, itu jam terbangnya kan hampir mirip sama ya kan, sama. Jadi sebetulnya karena itu kadang-kadang pelatih punya apa, klik. Klok berarti. Bukan, punya klik itu antar ini lebih ini dulu. Lebih seret. Dedi bukannya jelek ya, selama sebelumnya kan Dedi inti terus. Yang malah dulu sama Haryono sama selalu di apa, starting 11. Ya, tapi datangnya Klok ya mungkin ya, mungkin lebih karena mungkin satu negara juga. Iya. Satu negara ya.
kamu sudah banyak bunuh orang. Bukan kan, kebanyakan yang diambil itu kan yang lebih Iya. tadi. Oke, itu kan versi Kang Suwita. Iya. Kita boleh nanya juga dong Iya. sama teman-teman perwakilan dari Superfan ini. Dari Kang Aga dulu lah, boleh nih melihat pertandingan Bayangkara melawan Persib nih. Gimana nih Kang, menurut Kang Aga nih? Ya ketika Sebentar, Kang Aga kan? Erlangga. Erlangga itu Ada pemain Persib dulu. Iya. Erlangga Sucipto. Erlangga, oke, Kang Erlangga, Kang, silakan. Ini Sucipta. Pertandingan kemarin dengan Bayangkara ya mungkin lebih optimal dari sebelum-sebelumnya gitu. Di 6 pertandingan Ya, di sebelumnya. enam Oke. pertandingan sebelumnya ya tetap berharap sih untuk kedepannya tetap memaksimalkan terbaik untuk pertandingan selanjutnya. Kalau remis lagi jangan demo ya. Hah? Kalau remis lagi jangan demo. Oh iya. Oh iya. Iya. Kalau mau sekarang nih dari penilaian dari Pak Kades, boleh panggilnya Pak Kades lah, nggak apa-apa lah. Kang Ervan gimana nih? Ya, pertandingan Persib lawan Bayangkara kemarin keinginan Boboto itu menang kan. Gitu kan, alhamdulillah gitu kan, berkat daya juang dan dari para pemain dan juga semangat dari semua warga Jawa Barat juga itu sangat membantu dan mudah-mudahan nanti seperti kemarin lagi pertandingannya gitu kan ya, semua kompak gitu kan, semua kompak, semua merasa memiliki gitu kan para pemainnya, jadi harus komplit nanti ke depannya juga seperti itu kan. Berarti melihat pertandingan Persib Bayangkara kemarin ya geus total lah menurutnya pada intinya gitu. Menurut Kang Ya, Ervan. total Kang, karena mungkin ada pengaruhnya di masa jeda kemarin, Oke. ada waktu istirahat dan evaluasi, itu juga sangat-sangat berpengaruh. Oke, ih mantap. Mantap, Terima kasih Kang Ervan, Kang Angga, Kang Suwi mau menambahkan? Menambahkan. Mungkin kalau lihat performa yang kemarin, mudah-mudahan tren yang positif ya Oke. buat Persib ke depannya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kalau bisa lebih dari seperti kemarin, ya lebih greget lagi. Itu juga udah greget. Ya siapa tahu lumbung golnya bertambah lagi. Bukan 2-0 bisa 3-0, 4-0. Karena yang dilihat sekarang top skornya nih Persib belum ada. Belum ada ya. Nah itu mudah-mudahan. Kan dia. Hah? Top skornya itu. Main tuh, main deh. Oke, Kang Zui nih kalau ngomong-ngomong top skor sampai saat ini memasuki pekan ke-7 Ya. striker Persib belum bisa mencetak gol. Tuh. Bahkan baru Ezra yang kemarin mungkin yang Baru satu, ya. tapi second striker kan mungkin lebih ke second striker Ezra dan dari gol Febri. Nah, apa sih yang membuat striker Persib ini padahal kan Castillion ada walaupun belum dimainkan dan ada Wonder Luis juga mungkin kualitasnya juga di atas rata-rata tapi nggak bisa mencetak gol nih. Apa nih kira-kira menurut Kalau coach? pandangan kita sendiri sebelum tahun 2000 berapa ya, sebelum jeda itu kan Wonder Luis tuh banyak mencetak gol. Iya, di 3 pertandingan Iya, dia mencetak gol terus. sebelum-sebelumnya. Yang diberhentikan Setelah Liga. pandemi ini mungkin nggak tahu ada pikiran apalah ya. Biasanya kalau seorang striker tuh udah feeling golnya sudah kuat gitu, finishingnya sudah bagus. Mungkin kurang supply mungkin kalau Kurang dilihat. supply. Ya, supply dari misalnya dari sayap atau dari gelandang. Biasanya kan pemain striker nggak hanya individu, tapi butuh sokongan dari supply pemain yang lain. Oke. Bisa menciptakan gol itu. Contohnya kalau Abo dulu kan gitu. Ya. Gimana dulu gimana? Ya maksudnya ada maksudnya bisa secara individu bagus, terus supply juga. Supply juga. Dari teman satu Oke. timnya gitu. Dari gelandang maupun sayap juga harus supply-nya juga Ya, harus. kalau dilihat Wonder Luis kan Castillion jarang main sekarang. Ya, Castillion Nah, sama-sama. kan biasanya kan sebelum-sebelumnya Castillion sama Wonder Luis ya. Oke. Sebelum Dua-duanya. Ya, dua-duanya selalu bersama dalam main. Oke. Nih, saya lebih ke gelandang nih. Gelandang Dedi yang dimana berhasil mematikan gelandang dari Bayangkara juga. Peran Dedi sendiri menggantikan Klok itu kan luar biasa kan. Dia bisa mematikan, mematahkan, wah semuanya luar biasa istilahnya. Dedi itu dimainkan, tapi dia mengeluarkan semua energinya gitu. Nah, ada motivasi itu ingin gimana gitu? Kalau sebagai pemain gimana?
Tentu kalau setiap pemain siapapun yang dipasang pasti ada motivasi tersendiri. Terus kalau kacamata Wita, seorang Dedi itu sebetulnya pemain luar biasanya cerdas. Oke. Mana saatnya dia lepas bola, mana saatnya dia kayak misalnya lawan yang harus dijegal, ada momennya. Nah itu yang diperlukan Persib itu kemarin kayaknya sebelum-sebelumnya nggak ada seperti itu. Berarti Jadi Klop kalau tidak bahasa seperti bola itu? bukan, maksudnya karakter tuh beda-beda pemain. Oke. Mungkin Dedi lebih bisa membaca di game-nya gitu. Jadi saya mengingatkan zaman dia dulu. Sosok Dedi itu kayak dia. Jadi kalau bahasa bola mang ada ritme. Ada ritmenya. Mana Yang saat- mengatur ritme Iya, serangan itu Dedi justru bisa. gelandang. Dedi kemarin itu. Mana saatnya dia umpan panjang, mana saatnya bola-bola pendek gitu kan. Terus dia juga lawan nih misalnya ada yang agak kenceng, nah dia matikan dulu. Jadi dia multifungsi. Makanya Seperti kemarin itu ya nggak salah, maksudnya Persib bisa unggul, misalnya bisa mencetak gol, ya dari peran gelandang kan lebih sentral, lebih bagus. Oke, nih sekarang kalau misalkan pandangan Wita tadi kayak gitu, dengan kemarin Dedi sudah membuktikan kayak gitu ya. Ya. Nah, apakah di pertandingan selanjutnya formasinya akan tetap seperti itu menurut kacamata Wita sendiri? Apakah ada perubahan lagi? Tapi jangan dulu dibahas. Jangan. Nanti itu diprediksi. Enggak, saya ini cuma kalau melihat kayak tadi gitu kan. Oke. Gimana? Loh, Dikit ya, kisi-kisi aja. Kalau bisa di performa yang kemarin, kalau bisa Ditingkatkan. pemainnya jangan dulu dirubah. jangan dulu. Karena iramanya gelombangnya kalau gelombang itu agak sedikit naik nih. Oke, Bagus. oke. Sekali nanti kalau dirubah, takutnya dikhawatirkan beda lagi biasanya seperti itu. Oke, Kang Sugi, terima kasih. Nih saya mau nanya nih sama teman-teman Superfan nih, Erlangga nih. Kemarin hand main juga, wah luar biasa dia. Istilahnya masih gak, wah guys, hand tuh sih gak lain hand we kemarin. Capek nanya. Oh, lini sentral itu di Wah. lini belakang. Lupa. Permainan hand. Tanggapannya gimana? Tanggapan Kang Erlangga. Ya mudah-mudahan untuk pertandingan selanjutnya lebih dari Kayak kemarin. Dari karet kemarin. kemarin gitu. Karena mungkin dia sudah tahu kan, sering dulu bareng kan satu tim kan, waktu sama Hen kan. Ya Erlangga kan? Saya barusan loading. Loading saya. Loading. Kalau sendiri dari Pak Kades sendiri gimana? Kalau Pak Kades sendiri gimana? Oh, melihat kemarin Lihat Lord Hand seperti kemarin. hand atau Jalnando juga kan gitu. Kepercayaan penuh kan. Kepercayaan penuh pelatih memberikan kesempatan, kemudian dijawab dengan performan yang full total gitu dari mereka, dari beliau. Nah, alhamdulillah hasilnya kita lihat sendiri gitu kan ya. Mereka juga full memberikan yang terbaik untuk Persib. Terima kasih. Luar biasa. Oke, itulah pembahasan ngoper Maung Tarung, pertandingan antara Bayangkara melawan Persib, dan kita juga memberikan kesempatan untuk yang lewat satu ini. Silakan. Oke. Mangga. Oh, he's in the clear, he's got away. Kembali ngoper Maung Tarung yang kali ini ada di ruang ganti Liga 1 bersama Superto. Ada apa lagi sekarang nih? Wih, kita kan langsung ke prediksi. Prediksi ya? Prediksi pertandingan yang akan dihadapi Persib pada hari Jumat Lawan Sleman. lawan PSS Sleman. Luar biasa. Tapi sebelumnya terima kasih nih buat teman-teman perwakilan dari Bandung Barat, Superfan, Kang Suwi juga terima kasih sudah di sini. Aduh, Suwi. 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 Nah, Persib pada hari Jumat akan menghadapi Sleman, dan Persib juga akan kehilangan Wonder Luis yang katanya cedera. Saya kurang tahu cederanya apa, cuman katanya cedera. Dan masih ditinggal sama beberapa pemain yang membela timnas
ada Ipon Evo kan, Beckham juga di sana. Langsung aja ke Kang Suwi nih. Swita Pata, gimana nih kira-kira pertandingan Persib melawan Sleman? Tanggapannya seperti apa? Seperti apa? Kalau pertemuan ya sebelum berapa tahun ke belakang, Persib itu selalu unggul Lawan Sleman. ya. Itu jadikan kojo lah. Jadikan kojo. Tapi jangan menganggap enteng, wah ini Sleman nih, beda lagi. Ya, setiap tahun tuh setiap klub tuh pasti ada perubahan. Ya, yang penting intinya mainnya fight, ya minimal seperti kemarin minimal. Minimal Nah, seperti cara kemarin. bermainnya Maksimalnya? ya maksimalnya harus lebih dari kemarin gitu kan. Tapi kalau dari materi pemain mungkin lebih diunggulkan Persib. Lebih diunggulkan. Tapi kan di sana juga ada mantan-mantan pemain Persib, ada Kim ya. ada Ya, Kim Kim. dan ada Fabiano Beltran. Fabiano kan di Persis Solo. Oh Iya. salah berarti saya. Fabiana itu. Oh Fabiana ya. Persis Solo, saya salah berarti. Itu yang tulis salah itu. Oke, ada Kim kan di sana. Mungkin Kim juga ingin membuktikan sama Persib ketika dia dibuang, dia ingin menjadi yang terbaik mungkin di pertandingan itu. Pasti motivasinya akan berlipat juga kan seperti itu. Tapi tanggapan kita kan sebelum melihat kemarin sempat nonton Sleman lawan Persebaya, ya mereka kalah kalau nggak salah lawan Persebaya. Iya. Nah itu bisa dijadikan kunci juga. Jadi Sleman tuh masih labil, belum menemukan formasi yang terbaik performanya gitu. yang terbaik. Nah itu bisa dimanfaatkan sama Persib. Apalagi Persib kemarin dengan keunggulan dengan Bayangkara. Nah mudah-mudahan tren positif itu terbawa. Bisa terulang lagi. Jadi apa nih yang harus disiapkan Persib sendiri ketika menghadapi Sleman? Kiat-kiat apa nih yang harus diwaspadai dari Sleman itu sendiri? Ya tetap biasanya tim-tim yang katakanlah underdog atau kuda hitam, kalau ketemu tim-tim bagus, dia 2 kali lipat motivasinya. Mantan pelatih Persib. Iya, Reza. ya itu setidaknya dia harus meredam apa gitu kan. Nah itu yang Udah tahu harus ya. diwaspadai. Tapi intinya ke tim Persib sendiri jangan pemikiran seperti itu. Tetap aja kita pemikirannya main fight seperti apa. Ya. Kudu menang pada ini. Ya itu. Karena untuk biar bisa ngejar lagi. Kan sekarang klasemen sudah mulai merangkak Iya, nih. betul. Nah itu ketiga, siapa tahu nanti kan bisa kalau menang bisa naik lagi tuh. Ya. Karena Persib belum pernah kalah. Ya, sampai saat ini belum pernah. Belum. Tapi kadang-kadang draw disebutkan kalah. Padahal kan belum. Kalau kalah ya kalah. Oke. Nah ini kan siapa tahu dengan performa kemarin menang, tren positifnya lebih bagus. Oke. Itu aja mungkin. Langsung ke Kang Ervan nih. Kang Ervan, Sleman juga bukan tanpa masalah nih. Kemarin sempat di demo, bahkan supporternya juga demonya juga di Bandung nih, seperti itu. Kira-kira akan mengecilkan Sleman nggak sih masalahnya bertubi-tubi di demo supporternya, sementara yang akan dihadapi juga Persib kan seperti itu. Otomatis dia juga bebannya akan semakin berat nih. Kira-kira nih sebagai bobotoh, sebagai supporter, bagaimana nih perasaannya nih? Kalau melihat dari Sleman juga, tuntutan dari bobotoh di Sleman juga mungkin pingin Sleman menang, gitu kan ya. Cuman kalau untuk lawan Persib, Kang, karena setiap betul tadi kata Kang Wita, kalau lawan tim yang lebih bagus, khususnya lawan Persib, kadang semangatnya tuh double, gitu kan. Melawan Persib semangatnya tambah, gitu kan ya. Jadi saya harapan dari bobotoh juga jangan menganggap enteng Sleman meskipun posisinya masih di bawah ya, di klasemen ke-12 gitu kan ya. Itu kan, jadi jangan menganggap enteng, tetap harus menganggap bahwa itu adalah lawan yang memang sama seperti lawan-lawan yang lain, gitu kan. Tapi tetap harus dikalahkan, gitu kan. Peluang itu sendiri terbuka atau memang masih tanda tanya? Kalau peluang mudah-mudahan gitu kan nular hasil yang kemarin kan, mudah-mudahan. Nah ini ada tren positif juga, betul kata Kang Wita, mudah-mudahan ini bisa membawa dampak yang positif buat pertandingan lawan Sleman. Mudah-mudahan bisa menang lagi. Gitu. Dari Erlangga nih, seperti apa nih pendapatnya? Untuk yang mungkin sama seperti Mas Ervan, mungkin jangan terlalu meremehkan mungkin kali ya, meremehkan tim lawan gitu kan.
Ya mudah-mudahan untuk performa pertandingan untuk hari Jumat mungkin ya mudah-mudahan lebih maksimal, Lebih maksimal. lebih baik lah. Oke, menang lebih gede gitu ya. Optimis. Gitu. Iya. Oke. Kang Wita, tadi Suwi ayeuna Wita. Enak nih soalnya. Kang Wita, nih Persib juga kehilangan striker nih. Wander Luiz yang katanya cedera. Kira-kira siapa yang akan dimain? Sampai hari ini sampai hari ini tadi saya bikin beritanya cedera. Kira-kira Persib akan memainkan di lini depan sendiri, siapa nih yang akan dimajukan ke depan? Beckham juga nggak ada. Ya, mungkin kalau prediksi atau perkiraan kita sendiri mungkin Ezra lebih didorong karena Ezra juga posisinya striker sebetulnya. Striker, betul. Ya. Mungkin Ezra bisa tunggal Ezra mungkin atau didampingi sama siapa. Tapi siapapun mungkin biasanya gelandang serang itu menyerupai striker. Gelandang serang itu menyerupai striker. Karena di Persib banyak Iya. posisi yang Gelandang ya. gelandang serang itu banyak. Iya. Jadi bisa siapapun nanti. Tapi kayaknya kalau Ezra bisa sendiri atau tunggal di situ bisa. Bisa. Karena di kita juga kan mainnya di sayap tuh. Iya. Ada Febri, ada siapa? Fred. Ada Fred Butuan, terus ada Piskara. Itu bisa juga. Jadi bisa keluar masuk kalau sekarang kan multifungsi. Karena gol tercipta itu bukan hanya dari striker aja. Betul. Ya. Kayak kemarin kan dari Febri second juga. dari second dari sayap kayak kemain Febri kan. Dengan bola begitu mati sama Febrinya. gitu kan. Tuh Abo yang seperti itu. Karena kita Tadi juga bilangnya gitu. Mau makan di mana nanti? Kang Wita, nih dari gelandang kan mungkin Klok juga udah bisa dimainkan. Bisa, ya. Kira-kira nih kemarin kan gelandang Persib juga begitu mobile-nya, begitu briliannya. Ada Dedi ya tuh. Kira-kira pelatih akan memainkan Klok atau menyimpan Klok nih? Kira-kira nih prediksinya nih. Anggapannya Bisa dipasang. Diduetkan sama Jadi gini, Ezra-nya yang didorong ke depan. Nah, Kloknya yang jadi posisi kan kemana Ezra juga agak sedikit second sebetulnya. Iya, ada second, betul. Nah, sekarang mungkin Dedi kayaknya tetap. Nah, Kloknya yang agak sedikit di dinaikin ke atas. depan. Perkiraannya ini mah perkiraan. Ya betul, nggak apa-apa. Karena mungkin pelatih sendiri ngelihat Klok penting juga di tim. Klok betul. Kan karena dia tipe pemain yang bukan destroyer, dia nggak di satu posisi, bisa pindah ke kiri, bisa ke depan, bisa ke kanan, bisa ke belakang. Oke. Mungkin itu ya bisa. Tidak apa-apa kan ini namanya juga prediksi di ruang ganti Liga 1 bersama Super Talk. Nggak apa-apa, bebas Kang Wita, Kang Ervan, Angga nggak akan ada yang nelfon. Nah dari lini belakang nih, dari lini belakang mungkin Ikhwan Eva belum bisa main dan Supardi juga udah bisa dimainkan. Sementara kemarin juga hand mainnya bagus. Kalau kata saya bagus. Nah kira-kira nih hand disimpan, Supardi dimainkan atau gimana nih? Kalau Kang Wita sendiri dengan berbagai alasan nih, saya tetap akan memainkan hand. Kalau Wita sendiri lebih cocok yang kemarin dulu, jangan dirubah. Yang kemarin jangan dirubah. Hand di kanan, Jalnando di kiri, terus itunya siapa? Nick ya? Nick sama Jupe. Nick sama Jupe. Oke, Nah, kemarin nggak terlalu ada serangan begitu bahaya juga. Jadi aman lah ya. Ya, jadi jangan dirubah lah. Lagi performanya lagi bagus. Lagi bagus. Ya, Jadi itu. starting elevennya mungkin kalau pandangan tadi Kang Wita itu yang itu dipertahankan gitu, 11 itu yang kemarin. Ya, bisa. Karena mungkin enggak kan sekarang yang hilang kan Wander Luiz-nya. Kloknya yang yang masuk Klok gitu, mungkin kemungkinan Klok yang masuk. Ezra-nya yang didorong ke depan untuk mungkin menggantikan posisi Ezra, Wander Luiz. Klok baru satu-satu gitu seperti itu. Karena Dedinya mungkin bisa penyeimbang di situ. Ya, dari penyeimbang. Nah, nih kemarin juga Teja Paku Bumi, Teja Paku Alam maksudnya. Teja Paku Alam berhasil menggagalkan penalti dari Aliando. Dan 2 pertandingan saya rasa Teja layak menjadi man of the match karena bagus penampilannya, penyelamatannya oke. Nah, mungkin di pertandingan lawan Sleman juga pasti akan dipasang. Kalau akan dipasang lagi sendiri akan dipasang lagi atau diistirahatkan buat pertandingan berikutnya karena merasa yakin kalau Sleman bisa diatasi gitu. Kalau kiper kalau kita lihat jangan coba-coba robah. Kalau dia performanya lagi bagus tuh
lagi on fire tuh dia pasti selanjutnya juga biasanya suka bagus terus eksis. Jadi Nah, jarang kiper langsung dirubah, pemain sekali main besoknya ganti lagi jarang. oh gitu. Kecuali kalau pemain biasa seperti ada penggantian, tapi kalau kiper biasanya lagi on fire pasti dipasang. Maksudnya ke pertandingan selanjutnya. Kecuali kalau Cedera melakukan mungkin ya. cedera atau misalnya ada blunder. Nah, biasanya suka dirubah gitu. Tapi kemarin memang sangat luar biasa. luar biasa. Ya, dia ada ke penalti kan. ketenangannya ada, dia terus feeling feeling ke bola untuk menepis dari serangan lawan tuh dia bisa gitu. Banyak positifnya. Banyak positifnya. Ya, untuk Teja ya. Teja ya betul. Itu aja mungkin. Iya, luar biasa. Biasa di luar. Iya, biasa di Kuub. Karena kiper di Persib bagus semua sebetulnya. Iya, ada Deden, kan ada tinggal ya mana nih yang lebih maksudnya lebih performanya lagi ya kalau bisa jangan dirubah lah. Oke. Terima kasih Kang Wita, terima kasih Kang Erlan, Kang Sama-sama. Erlangga juga. Langsung ke skor. Prediksi ya? Iya. Prediksi tebak skor. Iya. Dari siapa dulu? Dari Kang Wita boleh berapa? Kira-kira Persib bakal menang Persib berapa? bagaimana kosong? kemarin? Prediksinya berapa nih skornya? Sama lah kayaknya 2-0 juga. 2-0. Iya. 2-0. Yang cetak gol siapa? Hah? Ini bisa juga, bisa semua kayaknya bisa peluangnya banyak. Febri Teja berarti bisa kalau semua. Bukan Febri, ya maksudnya untuk cek. Klop juga bisa, ya Oke. Klop terus. Kalau dari Pak Kade Ezra. sendiri berapa skor pertandingan Persib lawan Sleman? Jangan sama pokoknya. 3-1. 3-1. 3-1. Oke. 3-1. Kang Erlangga Optimis 3 poin. 3 poin. 3 Skornya? poinnya berapa? Skor. Hah? Pikirannya berapa? 3-0. 3-0. Mamang sendiri? Saat ini saya mungkin dukung Persib. Saya mau bobotoh loh. Enggak, prediksi Mamang. Prediksi ya 2-0 lah. Sama berarti ya? Iya sama. Mungkin pemain belakang bisa mencetak gol. Salah satunya mungkin Nick. Saya yakin Nick bisa mencetak gol. Dan kalau misalkan Nick besok mencetak gol, saya akan lari buligir. Maksudnya tuh pakai kaos kaki. Ngeri. Kang Abo silakan. Langsung. Kalau saya punya keyakinan bahwa pertandingan besok akan seru dulu, tapi hasil akhir tetap menang 2-1. Dan itu pertandingan babak pertama akan berjalan 1-1 dulu. Oke. Ayo loh, Bang. Harus apa dulu? Tapi ini ada penasaran nih, boleh satu lagi ya Kang Wita. Dejan kan pernah menangani Persib, lama juga lumayan juga di Persib. Otomatis tahu lah Persib itu seperti apa, dalamannya seperti apa. Kira-kira jadi masalah nggak dengan materi pemain yang ada yang di Dejan? Kan ada Kim juga lama kan di Persib. Mungkin ada yang dikhususkan pemain untuk menjaga pemain Persib biasanya gitu. Kira-kira siapa nih yang akan dijaga dikhususkan? Ya mungkin kalau depan Ezra, Klop sama Febri. Atau bukan satu berarti? Iya, maksudnya kan pelatih itu kan lihat performa pemain dikhususkan. Nah ini satu-satu dijaga yang ini karena lubang-lubangnya dari situ biasanya. Biasanya seperti itu. Nah, kalau pelatih lebih perhitungan. detail maksudnya kan. Kalau misalnya hanya sebatas gangguan biasa, tapi ini kayaknya ketat. Harus detail berarti, Bang. Harus detail. Oke. Oke, terima kasih Kang Ervan, Kang Erlangga, Kang Wita sudah hadir di ruang ganti di Ngoper Maung Tarung, ruang ganti Liga 1 2020-2021. Terima kasih buat all crew juga, terima kasih buat Super Talk. Mungkin ada yang mau disampaikan buat Mamah di rumah? Udah dadah. Kalau tidak ada nggak apa-apa lah. Kang Abo, sudah cukup? Sudah. Tadi prediksi mereka sudah ada semua. Sudah terwakilkan kan? Sudah Jadi terwakilkan. Oke. sudah kelihatan Oke, gitu kan. ya. Oke, terima kasih juga buat teman-teman nih dari Superfan, perwakilan Superfan Kabupaten Bandung Barat, dan pokoknya mah selalu kompak lah buat Superfan terus. Kang Wita juga sukses terus. Sekarang ngelatih ya. Melatihnya. Ngelatihnya. Mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan sampai bawa juara yang klub yang dilatihnya. Amin. Tapi by the way rambutnya kayak Ezra ya. Kayaknya mau nyanyiin Ezra. Oke lah, terima kasih buat all crew tim dari Bobotoh TV, channel YouTube-nya Bobotoh TV. Terima kasih buat Super Talk, pokoknya terima kasih buat semuanya dan
kita juga akhirnya pamit ya. Harus pamit. Harus pamit ya. Harus pamit. Terima kasih buat semuanya. Pokoknya mah terima kasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.